Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa akhir-akhir ini banyak anak muda yang memilih untuk meninggalkan agama? Ini bukan hanya fenomena di luar negeri, tapi hal ini juga terjadi di Indonesia. Data menunjukkan jumlah anak muda yang mengakui untuk tidak beragama itu terus meningkat di Indonesia. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita kupas. Kita mulai dari perubahan sosial dan budaya, yang dimana di dalam perubahan sosial dan budaya ini ada sekularisasi, ada individualisme yang meningkat di kalangan para pemuda, generasi muda kita, ada juga pluralisme dan relativisme. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang sekularisasi. Sekularisasi adalah sebuah proses yang dimana aspek-aspek kehidupan masyarakat, itu terpisah dari agama. Banyak negara maju itu mengalami tren ini karena meningkatnya pendidikan, urbanisasi, dan globalisasi. Di dalam konsep sekularisasi ini, agama tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan arah kehidupan sehari-hari. Agama bukan menjadi suatu patokan, agama bukan menjadi suatu dasar dalam menentukan arah kehidupan sehari-hari. Dan ini, sekularisasi ini sangat berdampak sekali pada cara berpikir terhadap para anak muda di zaman sekarang. Karena ya sudah dipisahkan di negara-negara maju itu bahwasanya sesuatu tentang kehidupan hubungan antara manusia dengan pemerintahannya, dengan manusia yang lainnya, itu dipisahkan dari agama secara doktrinal. Selanjutnya, sekularisasi ini membuat agama itu tidak lagi mendapat faktor utama di dalam kehidupan sehari-hari. Agama adalah sebuah pedoman utama di dalam kehidupan sosial, politik, hingga pendidikan sebetulnya di era zaman dulu. Tetapi di era modernisasi ini, di era sekularisasi ini, banyak anak muda yang melihat agama itu sebagai pilihan pribadi yang dimana tidak harus diungkapkan di ruang publik karena ranahnya bersifat pribadi, keyakinan itu di dalam sekularisasi ini. Sehingga agama itu bukan menjadi suatu kewajiban sosial. Maksudnya di dalam ruang publik, seseorang beragama apapun itu tidak penting kalau di dalam dunia sekularisasi. Entah itu seseorang itu menganut kepercayaan A, agama B, agama C, dan lain sebagainya. Itu kalau dari sudut pandang sistem negara yang menganut sekularisasi ini, itu tidak penting. Yang penting dalam dunia sekularisasi ini, di mana kamu berbuat baik terhadap sesama, terhadap pemerintah, mentaati peraturan-peraturan yang sudah diberikan pemerintah untuk rakyatnya. Itu yang penting. Tetapi ketika kamu sudah melakukan itu, tidak ditanya agamamu apa, kamu berasal dari keyakinan apa, dan lain sebagainya. Ada sebuah sosiologis, yaitu seorang sosiolog, Peter Berger. Beliau menyebutkan bahwa modernisasi ini seringkali beriringan
beriringan dengan penurunan agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di berbagai macam negara maju, tren ini sudah sangat jelas sekali. Karena apa? Karena di dalam negara yang sudah maju, itu kebutuhan-kebutuhan mendasar. Misalkan tentang keadilan, keamanan, kesejahteraan, tidak untuk mencari pekerjaan itu sudah terjawab semua, dijawab oleh pemerintah di negara-negara maju itu. Lah, ketika semua kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, kebutuhan-kebutuhan manusia yang mendasar itu sudah terjawab, sudah tersajikan oleh pemerintah. Lah, di situ para manusia-manusia yang ada di situ seolah-olah sudah tidak membutuhkan sosok Tuhan lagi. Karena ya apa? Karena ya semua aspek kehidupannya itu sudah tercukupi. Misalkan untuk hari tua, mereka itu sudah tidak kepikiran karena sudah ada tunjangan di hari tua yang disediakan oleh pemerintah. Misalkan lagi tentang kesehatan, mereka-mereka ini juga tidak khawatir tentang kesehatannya ketika jatuh sakit itu sudah dihandle oleh pemerintah. Lah, dari kemudahan-kemudahan yang didapat dari penyelenggara atau dari pemerintah membuat manusia itu berpikir bahwasanya dengan tanpa bertuhan pun mereka itu, dengan tidak beragama pun mereka sudah bisa mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk mengarungi kehidupan. Apakah tren ini juga merambah di Indonesia? Sebetulnya sudah merambah, tetapi kalau kita lihat konteks di dalam negara Indonesia itu masih jauh sekali untuk menjadi negara yang sekuler, karena ya Indonesia itu kebutuhan-kebutuhan dasarnya setiap masyarakat yang ada di Indonesia itu belum terpenuhi. Misalkan untuk hukum saja kita masih carut-marut. Untuk kesejahteraan diri sendiri dalam mencari pekerjaan dan lain sebagainya itu juga masih belum terjamin. Nah, dari situ maka masyarakat Indonesia biasanya untuk mengalihkan, untuk mencari hiburan itu lewat berbagai macam agama yang ada di Indonesia, yang dimana oleh Karl Marx disebutkan agama adalah sebuah candu. Selain itu ada sudut pandang individualisme yang meningkat dalam masyarakat modern, terutama di kota-kota besar. Nilai-nilai individualisme itu semakin meningkat. Lah, anak muda itu lebih cenderung mencari makna hidup secara personal daripada mengikuti dogma atau aturan agama yang sudah diwariskan oleh keluarganya. Karena apa? Ya karena kehidupan sosial yang ada terutama di kota-kota besar itu akan yang mengutamakan individualisme itu membentuk pola pikir anak muda yang lebih mencari makna hidup itu secara personal daripada mengikuti dogma-dogma yang sudah ada atau dogma-dogma yang mereka anut dari kecil. Jadi lebih terbuka untuk mempertanyakan apakah agama yang mereka anut selama ini adalah sebuah kebenaran yang sejati atau malah kesalahan yang mereka anut selama perjalanan kehidupannya itu lebih terbuka mempertanyakan itu, karena kehidupannya ya kehidupan individualisme tadi, tidak mementingkan apa yang diucapkan orang lain tentang dirinya, apa penilaian orang lain tentang dirinya, tidak dihiraukan semua itu. Nah, ketika kita sudah tidak menghiraukan semua itu, maka ya kecenderungannya dalam mencari makna kehidupan juga ya cuek saja. Walaupun mereka dicibir sudah murtad misalkan, walaupun mereka dicibir sudah durhaka kepada orang tua, ya mereka biasa-biasa saja para anak muda yang menganut paham individualisme ini. Selanjutnya, tren kenapa banyak anak muda yang sudah
tidak percaya dengan agama kita lihat dari sudut pandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama kita akan masuk melalui sains versus agama. Kemajuan ilmu pengetahuan itu khususnya dalam bidang biologi, dalam bidang fisika dan astronomi, seringkali itu bertentangan dengan sebuah tafsir yang ada di dalam agama-agama tertentu. Sehingga perbedaan tafsir yang tidak selaras dengan biologi, fisika, astronomi yang ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan ini itu membuat pola pikir para anak muda ini mempertanyakan apakah yang diajarkan agama selama ini, apakah sesuatu yang didogmakan agama selama ini adalah sebuah kebenaran. Padahal kalau kita lihat secara empiris, secara ilmu pengetahuan yang sudah teruji secara empiris, itu membuktikan apa yang didogmakan, apa yang ditafsirkan oleh berbagai macam agama itu sangat bertentangan sekali. Ada seorang biolog revolusioner yaitu Richard Dawkins. Beliau mengatakan bahwa semakin banyak orang itu memahami tentang sains, maka semakin sulit bagi mereka untuk menerima ajaran-ajaran agama secara literal. Hal ini mempengaruhi juga dengan pola pikir anak muda yang sekarang, yang dimana anak muda sekarang itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan akses informasi luas tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, teknologi, fisika, dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu tanpa filter dan para penafsir agama ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang notabene bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ya anak muda tersebut akan memilih sesuatu yang terbukti secara ilmiah dan meninggalkan agama itu sendiri. Padahal kalau kita lihat berbagai macam perbedaan antara ilmu pengetahuan dengan agama, kalau di dalam agama Islam itu hanya bersifat tafsir saja menurut saya. Banyak tafsir-tafsir yang berbeda tentang atau berlawanan dengan sains, hanya seputar tafsir saja, yang dimana ada kemungkinan besar kesamaan antara agama Islam dengan sains itu sendiri. Selanjutnya, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada perspektif yaitu akses informasi yang luas, di mana kita tidak bisa memungkiri bahwasanya sekarang ini untuk mengakses informasi itu sangat mudah sekali. Dulu mungkin otoritas agama, pemegang otoritas agama, mungkin kalau di dalam agama Islam ada seorang kiai, habaib, ulama. Kalau di dalam agama Kristen ada pastor, pendeta, dan lain sebagainya. Itu dulu memiliki kendali atas informasi. Tapi di era yang sangat terbuka ini, anak muda itu bisa lebih dengan mudah mencari informasi sendiri di internet. Mereka, para anak muda ini dapat membaca berbagai macam argumen, misalkan argumen dari seorang yang tidak percaya dengan Tuhan, kaum ateis, kaum agnostik, dan para penganut kepercayaan lain. Yang dimana ketika para anak muda ini membaca berbagai macam argumen, itu akan membuat sebuah pertanyaan atau membuat keraguan dalam mempercayai kepercayaan yang selama mereka anut selama ini. Jadi mempertanyakan kembali, apakah kepercayaan selama ini yang saya anut itu adalah sebuah kebenaran atau itu adalah hanya sebuah doktrin saja yang dimana saya tidak boleh mempertanyakan semua itu,
Tapi dengan akses informasi yang sedemikian rupa, dengan mudahnya kita bisa mengakses itu sehingga kita berani untuk mempertanyakan. Nah, dengan kita berani mempertanyakan itu akan membuat hati kita ragu. Ketika hati kita ragu dan tidak mendapat jawaban yang pas dalam agama atau bahkan mendapat jawaban yang bertentangan, maka ya kesimpulannya banyak para anak-anak muda ini yang meninggalkan agama. Selanjutnya kita masuk ke dalam krisis kepercayaan terhadap institusi agama, yang dimana krisis kepercayaan ini disebabkan karena adanya skandal dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus-kasus seperti korupsi, misalkan korupsi di suatu kelembagaan keagamaan, kasus seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pemuka-pemuka agama, serta eksploitasi umat demi kepentingan pribadi, demi kepentingan politik, itu membuat anak muda muak atau membuat anak muda ini kehilangan kepercayaan terhadap institusi agama, yang dimana para anak muda ini menganggap bahwasanya agama yang seharusnya suci, agama yang seharusnya itu bisa mencerahkan untuk kehidupan, tetapi sebaliknya para pemegang otoritas, para orang-orang yang dianggap mempunyai otoritas pemegang agama itu melakukan sebuah skandal, melakukan sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga dari situ anak muda itu berpikir bahwasanya agama juga menghendaki sistem yang ada di dalam yang digunakan oleh para pemuka-pemuka agama itu. Di Amerika Serikat ada sebuah data melalui Pew Research Center yang menemukan bahwa banyak anak muda itu yang meninggalkan agama itu bukan karena kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi lebih disebabkan karena kecewa dengan para pemuka-pemuka agama ini. Di Indonesia ini juga terlihat fenomena ini mulai terlihat, terutama dengan semakin kritisnya generasi muda terhadap tokoh agama yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan politik daripada spiritualitas. Di mana kita bisa menemui banyak kasus-kasus yang telah menimpa para pemuka-pemuka agama, terutama yang ada di Indonesia. Mungkin pelecehan seksual yang dilakukan di dalam sebuah pesantren, di mana sebuah pesantren itu dipercaya adalah sebuah pendidikan yang mendidikkan atau memberikan pelajaran nilai-nilai tentang keagamaan, tapi di situ ada oknum-oknum agamawan yang melakukan suatu tindakan yang sangat amoral sekali. Mungkin juga ada sebuah korupsi yang dimana korupsi itu dilakukan di sebuah lembaga yang dimana lembaga itu menaungi sebuah keagamaan, misalkan korupsi dana haji, misalkan korupsi tentang pengadaan Al-Quran. Nah, hal ini membuat para anak muda itu kecewa terhadap para pemuka agama. Sebetulnya para anak muda itu masih percaya adanya Tuhan, masih percaya tentang kebenaran nilai-nilai moral yang terkandung di dalam agama. Tetapi karena para pembawanya ini, pemuka-pemuka agamanya ini yang tidak bisa menempatkan dirinya, yang selalu membuat skandal, yang selalu membuat penyalahgunaan kekuasaan, hal ini yang membuat para anak muda itu semakin meninggalkan agamanya. Ya karena sudah muak saja melihat orang-orang para pemuka agama yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik, tetapi malah melakukan sesuatu yang sangat hina. Ya muak saja. Bisa kita lihat ketika ada seorang tokoh agama ketika melakukan kesalahan, maka di berbagai macam media itu hujatan untuk para pemuka agama itu sangat masif sekali. Ya karena
Hal itu disebabkan bahwasanya orang-orang, terutama anak-anak muda yang menguasai IT, yang menguasai pusat informasi yang ada di Indonesia ini, itu sudah muak dengan para pemuka-pemuka agama yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya kita masuk di dalam ketidaksesuaian dengan nilai modern. Di beberapa ajaran agama itu memang dianggap tidak relevan dengan nilai-nilai modern. Seperti misalkan hak-hak untuk perempuan, kebebasan berekspresi, dan masih banyak lagi yang di mana ajaran agama-agama itu tidak sesuai dengan atau tidak relevan dengan nilai-nilai modern yang ada pada saat ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islam, misalkan, sebetulnya agama Islam itu adalah, kita lihat dari sudut pandang agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan disebarluaskan untuk umatnya. Itu agama yang mutaakhir, yang dimana agama Islam itu pasti bisa, atau agama Islam itu dimulai dari Nabi Muhammad mendapat wahyu sampai akhir zaman Nabi, sampai akhir zaman atau sampai kiamat nanti. Yang dimana dengan konsep seperti itu seharusnya agama Islam itu bisa menjelma di zaman-zaman modern seperti sekarang, seharusnya bisa berinteraksi, bisa masuk ke dalam nilai-nilai modern yang saat ini. Tetapi kita banyak melihat agama Islam itu tidak bisa masuk dengan nilai-nilai modern saat ini. Karena apa? Karena para penafsir-penafsir agama, para penafsir-penafsir kitab suci itu yang sangat kolot, yang sangat konservatif, dan sangat sangat literal sekali. Sehingga dari situ banyak yang beranggapan bahwasanya ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam itu tidak relevan dengan nilai-nilai modern yang ada saat ini. Oke Sobat Ilah, meninggalkan agama itu bukan berarti seorang tersebut menjadi seorang ateis. Banyak anak muda tetap percaya pada Tuhan, tetapi mereka itu mencari spiritualitas yang lebih fleksibel. Mereka lebih tertarik pada konsep seperti mindfulness, meditasi, atau filsafat-filsafat kehidupan seperti stoikisme dan eksistensialisme. Menurut penelitian di Harvard Divinity School, generasi muda saat ini itu cenderung lebih mencari makna hidup dari pengalaman pribadi daripada dari dogma-dogma yang sudah ada di dalam agama-agama saat ini. Oke Sobat Ilah, apakah ini berarti agama itu sudah punah? Ya belum tentu. Agama akan selalu berevolusi, tapi satu hal yang pasti, generasi muda itu membutuhkan suatu pendekatan yang baru dalam beragama, yang lebih eksklusif, lebih rasional, dan lebih relevan dengan kehidupan modern yang ada pada saat ini. Sobat Ilah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah kamu merasa bahwasanya fenomena ini terjadi di sekitar kalian, atau bahkan kalian sendiri merasakannya? Tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.